menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini, karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke, gue kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Selamat menonton video ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, nama Donatan Gayu, jurusan Agribisnis. Di minggu ini saya akan membahas tentang ketahanan pangan daerah di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya, atau dengan kata lain, memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan. Kita tahu bahwa pangan merupakan penjamin kehidupan, sedangkan lingkungan merupakan penjamin keberlanjutan pembangunan. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, tantangan semakin berat dalam menghadirkan keduanya sekaligus, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, kali ini saya akan mewawancarai seorang petani yang ada di Desa Sangatta Selatan untuk memastikan apakah betul ada pengaruhnya ketahanan pangan di masa pandemi COVID saat ini. Berikut liputannya. Perkenalkan Pak, nama saya Donatan Gayu. Saya dari Sekolah Tinggi Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini Pak, saya sedang melaksanakan kegiatan KKN, tepatnya di Desa Sangatta Selatan. Kalau saya boleh tahu Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Pak Junaidi. Umur Bapak? Umur Bapak 60. 2 tahun. Oke Pak, saat ini saya sedang ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tanaman cabai ini. Nah, di sini saya mau tanyakan Pak, berapa luas lahan yang ditanami tanaman cabai ini Pak? Yang luas lahan yang ditanami cabai ini kurang lebih itu 1/4 hektar. Dan ini tanaman kisaran 6.000 pohon. 6.000 pohon Iya. Pak. Nah, untuk tanaman cabai ini Pak, apa saja yang menjadi kendala dalam mengolah tanaman cabai ini? Jadi nomor 1 kendalanya pada virus. Jadi virus itu yang saya sampaikan itu bukan virus kompet aja. Jadi ini virus cabai ini mengenai pupus-pupus cabai seperti hama yang namanya layu batang seperti itu. Terus kedua patek, itu hama cabai. Terus yang lain ulat. Jadi kita mengendalikan hama cabai yang seperti ini. Nah, yang seperti ini yang susah juga ini. Ini namanya kena virus ini. Jadi virus ini bisa sedang ini tidak menggigit ini. Ini virus ini kalau jatuh ke temannya, ini bisa menular ini. Bisa kena temannya itu. Jadi ini harus diatasi dengan fungisida. Tuh. Terus Pak, Itu nah, bawah itu nah. Kalau boleh tanya Pak, nah ini kan tanaman cabai kan biasanya dipanen berapa kali Pak? Ini dipanen itu ya berkali-kali cara panen, tapi cara rutin panen itu 5 sampai 6 hari dipanen. 5 sampai 6 hari dipanen. Begitu terus sampai habis lombok itu. Terus Pak, kalau
tanaman cabai ini biasanya bertahan sampai berapa lama Pak sampai dia mati? Bisa 1 tahun. Lama juga ya Pak ya. Lama, tinggal perawatan aja. Jadi kalau perawatannya tertib, bagus, dan terawat betul sesuai dengan kebutuhan cabai yang hidup ini, ya panjang waktunya. Bisa panen 1 periode, nanti habis panen lagi, dipupuk lagi, disemproti, dirawatlah pokoknya. Itu panen lagi, tahan lama. Terus Pak, adakah pekerjaan yang lain selain bertani tanaman cabai ini? Itu banyak, pekerjaan saya itu banyak. Ini itu yang sebelah itu rencana melon. Ya, melon itu seluas itu. Terus yang sudah ada saat ini cabai adalah selada, ada kemangi, ada belewah, ada tomat. Jadi cabai sama tomat itu masih luas tomatnya itu yang sekarang panen. Nah, sekarang Pak, ini kan Bapak lagi sedang pekerjaannya sedang bertani. Nah, apakah Bapak pernah berpikiran untuk melakukan pekerjaan lain selain bertani ini Pak? Tidak, karena bertani itu kalau ditekuni itu sama aja seperti yang kerjaan lain. Misalnya kerja dagang atau kerja apa, pokoknya lain tani, itu kalau semua ditekuni itu sama hasilnya. Bisa kurang lebih aja, selain perusahaan itu. Jadi kalau lokal-lokal aja, tani atau dagang atau apa lagi, itu kurang lebih aja. Jadi sedangkan petani, kalau lagi tanaman itu bagus, harga bagus, ya luar biasa hasilnya. Terus Pak, cabai ini kalau boleh tahu dia jenis apa Pak? Ini lokal aja. Lokal ya, Pak? Iya. Dulunya itu bibit apa, bibit unggul apa saya tidak tahu. Karena ditanam bagus, kita ambil bibit lokalnya. Kita tanam ini sudah berturun-turun cabai ini. Gitu. Nah, sekarang tinggal perawatan. Jadi yang saya keluhkan itu seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini namanya layu batang. Ini yang kita susah mikir itu. Kenapa? Kok bisa layu begini? Jadi ini kena virus. Bukan kompit aja yang virus. Jadi bukan COVID-19 saja. Lombok ya ada virusnya. Jadi ini harus petani itu jeli, teliti cara mengobati. Terus bagaimana dengan keadaan harga cabai saat ini Pak? Menurut Bapak? Kalau cabai harga saat ini itu ya nggak terlalu murah lah. Kalau 25 itu kalau menurut petani itu sedang-sedang. Ya nggak begitu merugikan petani. Jadi apa? Harga cabai itu kalau dari 50 menurun itu termasuk harga biasa. Terkecuali harga itu melimpah sampai 80 100 itu namanya sudah lebih. Atau cabai itu ternyata kurang gitu loh. Nah, sekarang kan Pak keadaannya lagi pandemi COVID-19 kan Pak. Nah, apa ada kendalanya bagi Bapak dalam mengusahakan tanaman cabai ini Pak? Ya sedikit ada kendala, ndak selalu besar karena COVID ini juga mengganggu petani. Karena kalau petani itu panen raya, itu mau menjual cara cepat atau mahal itu agak susah. Karena ibu rumah tangga itu susah atau ada takut keluar ke pasar itu. Jadi ya itulah kendalanya selama ini. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya dalam kegiatan wawancara ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.
Demikianlah wawancara saya dengan Pak Junaidi, yang mana kesimpulannya adalah ternyata kondisi pandemi COVID-19 saat ini sangat berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan yang terjadi di masyarakat, khususnya kalangan petani.